Ini shock ya. Shock itu definisi itu adalah hmm, ini kemana Pak? Slideshow. Oke, slideshow from current slide. Nah, sirkulasi yang berakibat pada kegagalan untuk meneruskan sejumlah oksigen maupun makanan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan metabolik jaringan. Jadi ada gangguan perfusi sehingga transport oksigen terganggu maupun nutrisi ya. Jadi ini suatu kondisi yang eh, mengancam ya karena perfusi jaringan buruk meter dengan gilirannya muncul kelainan patofisiologis yang serius ya. Jadi ini sekali lagi adanya gangguan perfusi ya. Gangguan perfusi itu berarti tanda-tanda gangguan perfusi. Tidak hipotensi tapi lebih dari sekedar hipotensi ya. Jadi di sini ini definisi-definisi lainnya yang intinya sama ya, bahwa shock itu adanya gangguan perfusi jaringan, apapun penyebabnya ya. Apakah itu gangguan pompa, apakah itu gangguan volume cairan yang kurang, atau gangguan pada akibat neurogenic shock atau anaphylactic shock ya. Waduh, Jadi ini eh, di gangguan respirasi seluler ya, yang tadinya aerobik menjadi anaerobik, nanti akibatnya akan terjadi asidosis dan sebagainya. Jadi tidak selalu shock itu sinonim dengan hipotensi. Hipotensi sendiri kan tekanan darah di bawah 90, tapi tidak harus ada gangguan perfusi ya. Tapi kalau gangguan perfusi pasti sudah ada hipotensi ya. Jadi secara klasifikasi ya berbasis kepada penyebabnya, shock itu ada yang hypovolemic shock, jadi berkurangnya preload. Preload itu berarti cairan yang masuk ke dalam jantung diakibatkan oleh kehilangan internal maupun eksternal. Kehilangan internal itu misalnya kebocoran pada pembuluh darah, misalnya pada situasi demam berdarah itu ya. Ya, itu kan cairan dari vaskuler itu keluar ekstravasasi ya karena bocor. Jadi keluar dari vaskuler sehingga intravaskulernya menurun, akibatnya shock. Yang eksternal itu misalnya karena diare, muntah-muntah, gitu, karena perdarahan, ya. Kemudian distributive shock. Jadi menurunnya tahanan vascular resistance, systemic vascular resistance. Duh, kenapa kok begini ya? Sorry, sorry, sorry. Ya, jadi apa namanya? Misalnya hipovolemi fungsional atau penurunan load. Jadi distribusinya itu yang terganggu ya. Misalnya di sini eh, sepsis ya, sepsis itu karena peningkatan permeabilitas kapiler dari pembuluh darah, akhirnya dia ekstravasasi ya. Kemudian anafilaktik ya, anafilaktik shock ini karena reaksi antigen antibodi terjadi vasodilatasi maksimal ya. Ini kemarin keluar ini ujian apa ujian kompetensi pada calon dokter ya. Itu kalau pasien dengan anafilaktik shock ya. Jadi setelah dia disuntik obat, tiba-tiba dia pingsan, tensinya rendah, akralnya dingin gitu kan. Nah, ternyata karena dia anafilaksis. Bagaimana penanganannya? Itu diberikan adrenalin ya, injeksi adrenalin, kemudian diberikan infus. Kemudian calon dokternya itu mahasiswanya disuruh masang infus. Gimana cara masang infus itu? Kemarin saya pas sebagai penguji, jadi saya tahu keluar di ujian nasional ya. Kemudian keracunan sianida ya atau karbon monoksida juga bisa terjadi suatu distribusi shock. Atau neurogenic events. Neurogenic events itu misalnya nyeri hebat. Maaf ya, misalnya Anda ada
laki-laki ditendang itu pas kena alat kelaminnya langsung kesakitan luar biasa, maka bisa terjadi shock juga ya. Dan ini nanti akibatnya terjadi mitochondrial dysfunction. Jadi penyediaan energi itu akan terganggu. Kemudian kalau cardiogenic shock ini ya, topik kita hari ini lebih banyak ke cardiogenic shock sebetulnya kan. Pump failure. Jadi pompa jantungnya itu gagal untuk memompa ya. Kalau jantungnya gagal untuk memompa itu sebabnya apa? Ini karena kardiomiopati ya, toh. Miopati atau mungkin karena penyakit jantung koroner atau gangguan irama ya. Kemudian penyakit jantung kongenital ini congenital heart disease ya. Kemudian eh, sepsis juga bisa terjadi shock kardiogenik di mana jantungnya terganggu apa fungsinya pompanya ya. Jadi pompa pankreatitis ya, pankreatitis kemudian systemic inflammation response syndrome ya. Itu dapat menyebabkan depresi pada miokard, akhirnya cardiogenic shock ya. Kemudian obstructive shock. Jadi gangguan keluarnya darah ya, baik dari eh, jantung kanan maupun jantung kiri. Misalnya itu emboli paru nih, large PE, pulmonary embolism, ada emboli paru yang besar ya, jadi menyumbat itu arteri pulmonalis ya dari ventrikel kanan sehingga tidak bisa masuk darah darah itu ke dalam arteri pulmonalis ya, jadi timbullah shock. Atau koartasio. Koartasio itu berarti ada penyempitan eh, aorta ya. Biasanya aorta descendens pada bayi, pada anak-anak ya. Atau tamponit. Tamponit itu misalnya pada peristiwa kanker paru terjadi efusi perikard yang masif, tertekan jantungnya, jadi di ruang perikard itu ada tumpukan cairan, ya itu menekan jantung tidak bisa bergerak dengan leluasa. Atau misalnya tindakan kateterisasi jantung, kemudian pembuluh darah koronernya robek, terjadi kebocoran di pembuluh darah koroner masuk ke dalam kavum perikard, dan itu menyebabkan efusi perikard yang masif, maka itu akan membuat jantung tidak bisa leluasa untuk memompa. Ya, atau yang lain misalnya tensin pneumotoraks. Tensin pneumotoraks itu menyebabkan kolapsnya paru ya. Parunya kolaps kemudian akan menekan jantung dan itu akan mengganggu jantung sebagai pompa ya. Kemudian ini sudah dijelaskan tadi ya, klasifikasinya hipovolemik, kardiogenik, obstruktif, distributif. Kemudian penyebabnya apa kita sudah jelaskan tadi ya. Ujung-ujungnya memang hipotensi ya, hipovolemik misalnya berkurangnya cairan ya, maka akan terjadi hipotensi ya. Kan kita tahu tekanan darah itu adalah fungsi dari curah jantung dikalikan tekanan perifer. Kalau curah jantungnya itu rumusnya kan stroke volume kalikan heart rate. Stroke volume berarti cairannya berkurang, maka ya tensinya akan berkurang, maka terjadilah hipotensi. Apa tandanya? Tandanya hipotensi ya. Kemudian denyut nadinya pasti akan cepat karena dia kompensasi, tapi ini selisih antara sistolik diastolik itu rendah. Jadi misalnya orang normal kan 120/80 misalnya. Ini sudah turun tensinya 80/60 atau 80/70 gitu kan, pendek itu. Selisih sistolik diastolik itu. Post pressure-nya menyempit ya. Kemudian kulitnya dingin, akralnya dingin ya, berkeringat, kemudian eh, napasnya dangkal, kemudian cemas, kemudian mungkin terjadi perubahan status mental ya, jadi dia ketakutan, cemas dan sebagainya. Sedangkan cardiogenic shock itu problemnya pada pompanya, jantung dalam hal ini ya. Jadi eh, di dalam pembuluh darah itu kan ada pipa, ada darah, cairan, ada pompa yang mendorong ya. Kalau pompanya bermasalah, ya pasti terjadi gangguan pada aliran. Demikian juga kalau volume alirannya cairannya berkurang terjadi penurunan perfusi ke perifer. Demikian juga kalau pipanya pipanya itu mengalami vasodilatasi maksimal maka
dia juga akan tidak bisa mengalirkan darah dengan baik. Kalau Anda bayangkan kalau Anda menyiram air, kemudian Anda mau membuat pancuran itu janda buat silang itu menjadi kecil kan. Tapi kalau silang itu Anda buka lebar-lebar, maka alirannya tidak bisa mancur begitu ya. Itu terjadi juga pada pembuluh darah ya. Jadi kalau otot jantungnya sudah bermasalah, ada banyak terjadi infark, nekrosis ya tidak bisa memompa dengan baik ya. Jadi yang terjadi di sini ketika jantung tidak bisa memompa dengan baik, maka darah dari paru-paru tidak bisa masuk ke jantung, ya masuknya tidak bisa leluasa masuk ke jantung karena di dalam jantung sendiri masih banyak tersisa darah yang tidak keluar sempurna ketika lambung itu menyemompa ya. Jadi end systolic volume-nya masih tinggi sehingga paru tidak bisa darah di paru akan terbendung di sana. Itu kalau gagal jantung kiri. Kalau gagal jantung kanan tentu yang terhalang adalah darah dari vena cava superior inferior ya tidak bisa masuk ke jantung kanan, akhirnya terjadi ekstravasasi odem. Odem baik itu di abdomen maupun di kaki ya. Kalau jadi ada right heart failure itu berarti ada odem tungkai ya. Kemudian kalau left heart failure tidak selalu disertai dengan odem tungkai, tapi kalau sudah mix ya, left heart failure bersama-sama dengan right heart failure, maka terjadilah edema anasarka ya. Itu seringkali terjadi pada pasien-pasien yang sudah end stage ya. Kemudian obstruktif shock ini sudah saya jelaskan tadi, misalnya konstriktif perikarditis, tamponade, emboli paru ya, sama dengan apa namanya tanda simptom yang lain yaitu hipotensi. Kemudian distributif shock itu ada beberapa jenis ya, ada septic shock, ada anafilaktik shock, ada neurogenic shock ya. Tanda tanyanya juga sama ya. Anafilaktik ini tentu kan ditandai dengan adanya alergi, alergi ya, gelisah, batuk, kemudian denyutnya cepat. Kadang-kadang ada angioedema ya, bibirnya tebal, kemudian bronkusnya mengalami obstruksi, ada wheezing, kemudian ada palpebranya juga odem itu kalau itu anafilaktik shock ya. Dan anafilaktik shock biasanya cepat sekali ya. Jadi anafilaktik shock itu penyebabnya bisa macam-macam. Ya bisa makanan ya, bisa juga obat, bisa juga mungkin dari bulu ulat itu bisa ya. Bulu ulat nempel, terhirup oleh seseorang, kemudian timbul alergi, shock tiba-tiba ya. Jadi itu tanda-tandanya seperti itu. Jadi patofisiologinya adalah adanya perfusi yang inadekuat, maka terjadilah hipoksia. Sel mengalami hipoksia, terjadi penurunan energi, maka terjadi suatu mekanisme anaerobik ya, anaerobik metabolisme yang menyebabkan eh, penumpukan dari asam laktat dan peningkatan pH. Sorry, penurunan pH. Jadi ada terjadi kok gini. Oh, sorry. Nah, jadi penurunan pH berarti terjadi peningkatan keasaman. Ya, keasaman itu sendiri akan menimbulkan asidosis metabolik. Nah, itu akan memperburuk milieu dari sel-sel tubuh sehingga apa terjadi gangguan pada distribusi dari apa namanya listrik ya, terjadi gangguan kontraksi, terjadi gangguan relaksasi itu di seluruh tubuh kita ya, terjadi gangguan konduksi dari saraf gitu kan, maka ya ujung-ujungnya kalau tidak segera dilakukan intervensi oleh dokter mungkin ya, maka akan terjadi perjalanan berikutnya seperti ini sampai terjadi kerusakan kapiler endotel, destruksi, disfungsi, dan kematian sel. Dan itu suatu peristiwa yang apa namanya cepat ya kalau itu tidak ditangani dengan baik. Ya. Terutama itu kalau menyangkut organ-organ vital ya, misalnya jantung, kemudian ginjal ya, maka itu akan memperburuk kondisinya. Jadi stadium shock itu ada inisial,
compensated stage, tubuh masih bisa mengkompensasi, kemudian progresif, decompensated, dan kemudian refraktor. Refraktor itu artinya sudah tidak bisa kembali lagi ke, tidak bisa reversible ke kondisi yang sebelumnya. Jadi pada awalnya sel akan mengalami bocor ya, bocor. Sel-sel kita itu di dalam intraseluler itu kan kadar kaliumnya lebih tinggi di ekstraseluler. Kalau bocor dia kadar kalium ekstraseluler lebih meningkat ya, meningkat. Yang normal kan yang tinggi itu natriumnya di ekstraseluler itu. Tapi ini kalau terjadi kerusakan sel maka itu potasiumnya meningkat. Kemudian sel tidak mampu untuk menyediakan energi dari metabolisme aerobik diambil alih oleh anaerobik dan anaerobik itu akan meningkatkan hasil sampingannya yaitu laktik acid dan itu membuat metabolisme kita akan mengarah kepada situasi keasaman yang lebih lebih rendah bukan lebih rendah lebih tinggi pH-nya lebih rendah artinya pH-nya lebih rendah itu tingkat keasamannya lebih tinggi dan itu akan merusak sel ya. Kalau dalam keadaan compensated masih bisa kita tolong. Kalau sudah decompensated ya, misalnya ada multi organ failure, gagal organ banyak yang mengalami gagal organ entah itu otaknya akan mengalami dia acute confusional state, kemudian acute kidney injury ya. Jadi itu akan memperburuk kondisi pasiennya dan pada satu titik akan terjadi kegagalan organ dan shocknya tidak bisa dikembalikan lagi dan ini akan menuju kepada kematian ya jadi ada kompensasi dekompensasi kemudian irreversible ya ini semuanya hampir sama ya cuma di sini ada bahwa pada initial itu ya ada refleks baru reseptor itu masih bekerja ya kemudian katekolamin adrenalin noradrenalin ya vasokonstriksi pada pembuluh darah ya kemudian ada aktivasi renin angiotensin aldosterone system itu juga akan meningkatkan vasokonstriksi pembuluh darah sehingga harapannya itu perfusi itu akan ditingkatkan di samping itu ada pelepasan dari antidiuretik hormon ya dan ini merangsang haus toh ya kemudian akibatnya apa terjadi takikardi vasokonstriksi periferi ya karena vasokonstriksi maka kulitnya jadi dingin dan ada renal fluid conservation. Jadi mungkin akan berkurang kencingnya ya karena produksi kencingnya dikurangi ya supaya nggak tambah buruk. Jadi kalau orang mengalami anuri oligouri itu hati-hati itu jangan-jangan dia memang kondisinya kritis ya. Jadi eh, perfusi ke ginjalnya berkurang sekali. Itu terjadi kan itu ada progresif progresif stage ya itu begini sih ada tadi mekabul anaerobik ya jadi asidosis laktat ya. Kemudian ada dilatasi di microcirculation bukan di macrocirculation ya kalau jantung akan menurun oliguria ini ya
coagulation, mulai bingung orangnya ya, ngomongnya malah tahu ini oliguria, kemudian irreversible. Di organ otaknya mengalami kematian otak, parunya akut akut respiratory distress syndrome. Astagfirullahaladzim. Jantungnya akan terjadi vokal miokardial necrosis, akut tubular necrosis, livernya necrosis, splinnya hiperplasia, ada ulkus pada eh, lambung ya. Seringkali orang yang stroke awal-awal biasanya terjadi stres yang abad, maka terjadi ulkus ya. Kemudian juga orang infark miokard juga bisa terjadi seperti itu ya. Apalagi kalau sudah ada gagal pompa yang irreversible ya. Jadi ini hypothalamic shock itu lebih sering kita jumpai ya. Ada pada anak-anak biasanya hypothalamic shock karena diare gas bisa akut, maka satunya adalah regurgitasi cairan ya. Ada juga hemorrhagic shock. Ya, hemorrhagic shock bisa eksternal. Eksternal itu misalnya ya karena luka luka tajam, benda tajam. Kalau internal itu misalnya ruptur liver misalnya, orangnya diseruduk sama kerbau, kemudian livernya robek atau ginjalnya robek di dalam, internal bleeding, ya bisa shock ya. Makanya dulu biasanya kan nanti kalau ada di dokter muda, biasanya kalau ada kecurigaan internal bleeding, perdarahan internal, itu biasanya kalau di kafum abdomen itu dilakukan pengukuran lingkar perut, ya. Apakah makin tambah lingkar perutnya, kemudian pengukuran tekanan darah setiap mungkin setiap 10 menit ya diukur tekanan darahnya. Kalau terjadi penambahan lingkar perut berarti ya, kemungkinan ada internal bleeding dan mesti dilakukan laparotomi kan, laparotomi apa yang itu biasa kan menolong nyawa ya. Begitu buka tahu livernya robek gara-gara diseruduk banteng, diseruduk sama kerbau misalnya ya. Atau ditendang sama temennya, kebetulan temennya karateka, waduh ini robek bisa ya. Kemudian kalau itu kondisinya tidak ada perdarahan, ya, misalnya ini muntah-muntah terus hebat, ya, kemudian diare atau luka bakar yang luas, itu bisa menyebabkan hipovolemic shock. Diuresis ini juga bisa. Misalnya itu ada yang penyakit apa itu ya yang disebarkan oleh tikus itu ya, kencingnya tikus itu yang menyebabkan orang itu diuresisnya luar biasa, sehari bisa 6 liter loh. Akhirnya kejar-kejaran kan, kejar-kejaran di infus ya, pasang infus kiri kanan itu untuk mengejar diuretik yang berlebihan. Itu penyakitnya lupa saya itu. Biasanya disebarkan oleh ini tikus itu, kencingnya tikus, saya lupa namanya. Ya, itu ada itu ya. Efeknya orang itu mengalami diuretik yang berlebihan, diuresis yang berlebihan, ya berarti shock nanti dia, shock hipovolemik. Makanya segera ditolong dengan pasang infus. Kalau perlu 4, kanan kiri, kaki kiri, lengan kanan, lengan kiri, digelojok cairan ya. Nah, gitu. Selama saya jadi dokter pernah mengalami menangani pasien itu, cuma saya lupa namanya penyakitnya itu ya. Nah, oke. Nah, ini hipovolemi itu bisa absolut, bisa relatif ya. Hipovolemi absolut misalnya perdarahan atau yang non hemoragik misalnya kebocoran pada misalnya dia di apa denggi, demam berdarah, kemudian invisible water loss. Ini misalnya pada orang-orang yang pergi haji, kepanasan ya, terjadi heat stroke, mungkin heat cramp, heat stroke atau poliuria tadi yang saya sebut. Kencingnya berlebihan banget ya. Kemudian yang hemoragik jelas ya, perdarahan yang luas, perdarahan yang cepat karena hilangnya darah bisa karena luka tajam atau yang lain ya. Karena ini perdarahan pasca melahirkan ini ya. Ah, kemudian ya banyak ya perdarahan-perdarahan yang akibatnya terjadi hipovolemia. Kalau yang inflammatori ini misalnya pada kasus-kasus sepsis ya,
Sepsis itu terjadi kebocoran dari cairan, dinding vaskuler itu akan meningkat permeabilitasnya sehingga cairan keluar dari sana dan itu menyebabkan hipovolemik relatif ya. Mungkin karena obat-obatan juga bisa terjadi ya. Oke. Nah, ini klasifikasi hipovolemik shock bisa trauma ya, bisa gastrointestinal bleeding kalau hemoragik ya. Kemudian non hemoragik sudah saya sebutkan tadi ya, termasuk anafilaktik ya. Hmm. Ini tanda-tanda dari dehidrasi itu apa? Mulai dari yang ringan sampai yang berat ya. Ada yang ringan ini semuanya normal ya. Tapi yang moderate itu heart rate mulai meningkat, ya capillary level mulai meningkat, biasanya kurang dari 2 detik kan, capillary refill, ya kalau pada dehidrasi yang berat lebih dari 3 detik. Pulsasi perifer ya, pada yang mild masih normal, kalau moderate mulai menurun, kalau severe dehydration mungkin susah dicari. Palpasinya nggak ada, denyut nadinya nggak ada, pasiennya mungkin sudah mulai mengalami penurunan kesadaran ya. Kemudian urin output ya. Nah, kalau sudah dehidrasi berat tidak keluar sama sekali ya. Kalau pada anak-anak fontanel itu bisa cekung ini ya pada anak-anak ini ya, pada bayi misalnya. Kalau masih dehidrasi ringan ya flat ya. Kemudian mata mungkin mulai cekung ya. Kalau Anda nanti di bagian anak bangsal anak itu sering mendapatkan CDA yang segera tolong ya, matanya cekung. Kemudian mukus membran ya, baik itu di mulut misalnya itu jadi kering ya, air mata mungkin akan menurun ya. Jadi apa komplikasi dari shock? Yaitu ini ARDS, akut filler, gagal ginjal akut, komplikasi retinal, DIC, dan multiple organ dysfunction. Dan ini kalau tidak ditangani dengan baik, maka akan terjadi kematian. Ini tadi sudah saya sebutkan hypothermic shock. Sebenarnya ya berikan oksigen, kemudian eh, ventilasinya kita harus pastikan bahwa dia paten, kemudian memberikan cairan kristaloid ya. Ada koloid, ada kristaloid. Kita berikan yang cairan kristaloid, misalnya ringer laktat ya, normal salin gitu kan. Berapa dosisnya itu kan ya? 20 cc per kilogram berat badan. As soon as possible. Biasanya pertama itu antara 1 jam 2 jam itu diberikan antara 500 sampai 1000 cc ya. Jadi, kalau misalnya dia berat badannya 50 kan ini 20 kali 50 1000 cc. Itu diberikan dalam waktu 1 jam sampai 2 jam. Infus itu kan. Kemudian harus dilakukan monitor kontinu terhadap tanda-tanda vital. Ya, central venous pressure yaitu tekanan vena jugularis itu biasanya dipertahankan di atas 10 mm air aksa. Dan pada saat yang sama harus dicari penyebabnya apa ini. Kalau diare ya diberikan obat-obat anti diare ya, diberikan antibiotika gitu ya. Kalau itu hipovolemik ini karena perdarahan ya, kalau bisa perdarahannya di stop gitu kan. Kemudian kalau perlu misalnya perdarahan internal ya dilakukan operasi eksplorasi dari organ abdomen kan gitu. Kemudian untuk hemorrhagic shock, kita tahu bahwa ini karena shock perdarahan, maka diberikan darah ya. Tapi kalau itu kurang dari 20%, itu cairan aja sudah cukup. Kalau lebih dari 20%, volume darah kita itu keluar, mungkin masih perlu diberikan eh, komponen darah ya. Tapi komponen darah itu tidak harus whole blood, tapi biasanya bisa PRC. Jadi mesti kita cek laboratoriumnya, apakah ada penurunan HB yang akut ya. Kalau di bawah 7 atau di bawah 8 itu baru indikasi diberikan transfusi darah. Kalau masih 9, 10 tidak perlu transfusi darah ya. Cukup diatasi cairannya.
Sedangkan itu tadi kan hypothalamic shock paling sering ada itu. Kemudian ada cardiogenic shock, ya. Berarti ada penurunan dari curah jantung. Dan ada bukti bahwa terjadi hipoksia pada jaringan, ya. Walaupun volume intravaskularnya cukup, ya. Gagal jantung itu clinical chronic heart failure. Cardiogenic shock ada clinical chronic heart failure ditambah 4 dari 6 empiric criteria for shock, ya. Jadi ada tanda-tanda secara klinis heart failure. Heart failure itu kan tandanya antara lain sesak dan ya. Cardiogenic shock itu terjadi biasanya 1% dari miokard itu tidak bekerja dengan baik. Jadi biasanya EF-nya, ejection fraction-nya kalau kurang dari 40%, ya itu biasanya cardiogenic shock. Jadi kalau ada tanda-tanda tadi perfusi, ada tanda perfusinya jelek, akral dingin, tensinya turun, hipotensi, kemudian ternyata ejection fraction-nya itu 35%, 30%, nah ini kemungkinan besar karena cardiogenic shock, ya. Jadi di sini dikatakan kalau hemodinamik kriterianya adalah hipotensi lebih dari 30 menit, ya. Hipotensi itu kemudian kita coba atasi dengan pemberian cairan, ya toh, 200 cc atau 400 cc selama 30 menit tidak naik tensinya. Kita kita kan nggak tahu ini hipotensinya karena apa? Karena hipovolemik atau karena kardiogenik. Nah, untuk membedakan itu kita tes kasih cairan. Kalau dengan kasih cairan dia naik tensinya, denyut nadinya turun, ah ini memang karena hipovolemik. Akan tetapi kalau dia kita kasih cairan sampai 400-500 cc dalam waktu 1 jam nggak naik tensinya, malah denyut nadinya malah cepat, ah ini kemungkinan suatu cardiogenic shock. Atau dengan ada cardiac index, ya, cardiac output dibagi BSA, body surface area, kurang dari 2,2 liter per menit per meter persegi. Kemudian ada pulmonary capillary blood pressure lebih dari 18 mm air massa ini dengan pengukuran ekokardiografi. Nah, ini berarti orang ini bukan hipovolemik tapi cardiogenic shock, ya. Ya, ini kan sudah saya bilang lebih dari 30 menit dikasih cairan nggak respon malah turun tensinya, maka dia itu adalah cardiogenic shock. Atau kurang dari 2,2 liter per menit per meter persegi, atau ada peningkatan pulmonary capillary wedge pressure, tekanan baji paru, ya. Ini biasanya diukur pakai Swan Ganz, ya. Kemudian ada tanda-tanda dan gejala dari hipoperfusi organ, ya. Misalnya orangnya gelisah, bingung, kemudian akralnya mulai dingin, perfusi urinya rendah, oliguria atau bahkan nggak keluar sama sekali. Nah ini jangan-jangan ini cardiogenic shock. Yang paling sering penyebabnya misalnya, ya, yang paling sering kan karena ini apa penyakit jantung koroner. Ada juga yang non-infarct related LV failure, gagal ventrikel kiri yang tidak berhubungan dengan infak, ya. Misalnya apa pada obstruksi, misalnya pada AS yang severe, ya, aorta stenosis yang berat, misalnya tadi juga ada aortasio aorta yang berat, ya. Kemudian ada iskemia kritikal tanpa miokard infark. Jadi belum mengalami infark miokard tapi sudah iskemik, ya. Kemudian stadium akhir dari kardiomiopati, akut miokarditis. Ini, ya, ini biasa pada dulu waktu COVID-19 itu banyak komplikasi miokarditis sehingga jantungnya gagal memompa, ya. Drug toxicity, ya, tapi ini jarang, ya. Keracunan obat misalnya karena beta blocker yang berlebihan. Obstructive cardiac output misalnya pada atas stenosis yang severe yang berat, ya. Critical aortic stenosis itu tadi kan terjadi sumbatan pada katup aorta mungkin karena kalsifikasi, mungkin karena faktor usia juga, ya. Kemudian ada kegagalan katup prostetik, ya, pada pasien-pasien yang sudah dilakukan penggantian katup, tiba-tiba katup buatannya itu tidak bisa bergerak, berhenti macet total, ya sudah bisa terjadi cardiogenic shock.
atau emboli paru yang luas ya. Emboli paru berarti kan ada trombus ya. Trombus bisa non trombus bisa misalnya orang yang fraktur femur ya. Di sana ada jaringan lemaknya lepas masuk ke sirkulasi, masuk ke vena cava inferior, masuk ke atrium kanan, ventrikel kanan terus ke paru, menyumbat. Ternyata itu banyak lemaknya, bukan trombus bisa ya. Atau DVT, event trombosis yang lepas masuk ke emboli paru bisa ya. Nah, ini ya. Jadi kita menghadapi situasi shock, hipoperfusi, chronic heart failure, akut pulmonary edema, maka kita harus mencari penyebabnya ya. Ini apakah akut pulmonary edema? Ya, berikan di sini. Kalau edema paru akut kan kita pemeriksaannya ada ronggi penuh di lapangan paru kiri kanan, pasiennya lebih nyaman dengan posisi duduk atau maka tegak, nggak bisa berbaring, dia seseh. Nah, kemudian denyut nadinya cepat, napasnya juga cepat. Kalau tensinya masih bagus, masih di atas 90, maka diberikan furosemid. Kalau perlu diberikan morfin, kemudian diberikan oksigen, diberikan nitrat. Kalau terjadi shock, tensinya turun, maka dopamin, doputamin bisa diberikan. Ya, dengan target sistolik bapak lebih dari 100 mm air raksa. Proses ini tidak bisa dalam waktu yang cepat, tergantung orangnya juga ya, tergantung pasiennya. Ada yang butuh sehari, 2 hari, atau berhari-hari baru membaik ya. Ada yang baru beberapa jam sudah membaik ya. Kalau itu shock hipovolemia, maka ya kita berikan cairan. Tadi kan sudah ya, berikan cairan. Kemudian kalau itu darah banyak yang hilang sampai HB-nya di bawah 7, transfusi darah ya. Kemudian kita perlu mencari penyebabnya apa, kita intervensi ya. Kalau itu diare ya berikan obat-obat anti diare. Kalau itu demam berdarah ya ya kita kejar-kejaran ya. Jangan sampai terjadi shock ya. Kalau low output cardiac cardiogenic shock ya, outputnya cardiac outputnya turun karena pompanya nggak begitu bagus ya, maka tekanan darahnya harus dicek. Kalau lebih dari 90 mm air raksa, sistoliknya ya, atau MAP, mean arterial pressure ya, rumusnya tahu ya, tekanan diastolik ditambah sepertiga selisih sistolik dan diastolik ya. Kalau tekanan darahnya 120 per 80, maka MAP-nya adalah 80 ditambah 40 dibagi 3. Berarti 13 loh. 93 mm air raksa itu. Kalau tekanan darahnya 150 per 100, maka MAP-nya adalah 100 ditambah 50 dibagi 3. 50 dibagi 3 itu berapa? 15 sekian atau 16 sekian. Maka 116 itu MAP-nya ya. Tapi kalau tekanan darahnya 80 per 40, MAP-nya berapa ya? 40 ditambah selisih 80 per 40, 40 ditambah 40 dibagi 3, 40 dibagi 3, 13. Jadi 40 ditambah 13, 53. Nah, itu masih kurang dari 70. Ya, kalau kurang dari 70 berarti dia shock. Ya, kalau shock pikirannya adalah dopamin. Ya, tapi kalau MAP-nya masih di atas 70, ya, tapi sistolnya di atas di bawah 90 di sini ya, maka pakai doputamin ya. Tapi kalau systolic blood pressure-nya di bawah 70 ya, maka pakai norepinefrin ya. Pemberiannya bagaimana? Diberikan secara siring pump, secara kontinu lewat infus ya. Dan pasien yang begini ini harus dimasukkan ke ruang rawat intensif. Tidak bisa di ruangan ya, di ruangan tidak ada yang mengawasi ya. Di bangsa reguler nggak bisa ada yang mengawasi. Harus dimasukkan ke ruang intensif. Apakah intensif care unit ataukah intensif cardiovascular care unit ICVC ya. Nah, kalau ini ya, kondisi shock hipoperfusi ini bisa dijumpai pada edema paru, pada hipovolema, atau cardiogenic shock, atau pada gangguan irama. Iramanya terlalu rendah, misalnya heart rate-nya cuma 30 kali per menit,
bisa terjadi shock juga. Iramanya terlalu cepat, misalnya heart rate-nya 210 kali per menit bisa terjadi shock juga. Nah, ini ada algoritmanya sendiri ya. Jadi ini bagaimana tata cara mengobati cardiogenic shock? Ya, resusitasi cairan untuk mengkoreksi hipovolemia, kemudian diberikan inotropik atau vasopresor, butamin, milirinon, norepinefrin, dopamin, epinefrin ya. Ya, kalau di kota besar di Jakarta milirinon ada ya, Surabaya ada, di Malang kayaknya nggak lazim dikerjakan. Yang ada di Malang itu butamin, norepinefrin, dopamin, epinefrin. Kemudian jangan lupa dengan oksigenasi. Jika infak miokard akut, ACS diberikan asam asetil salisilat, asetil salisilik acid, heparin, dan revaskularisasi. Jika ada aritmia, dikoreksi aritmianya. Ya, ada fibrillasi, apa ventricular tachycardia, apa SVT, itu ya, sesuai dengan indikasi diberikan obatnya. Jika ada kelainan yang ekstrakardiak, ya apa? Dicari sebabnya apa? Oh ini hepatik ensefalopati ya diatasi heparnya. Oh ini uremic ensefalopati ya ureu apa gagal ginjalnya diatasi gitu ya. Oke. Sekarang anafilaktik shock ya. Tadi cardiogenic shock berarti pilihannya adalah diberikan inotropik ya. Tergantung tekanan darahnya. Kalau antara 70 sampai 90 tanpa ada tanda shock, dopamin antara 70 sampai 90 sistoliknya ada tanda shock, ada tanda shock dopamine. Di bawah 70 sistoliknya berarti norepinefrin gitu ya. Nanti kalau keluar ujian bisa ya. Tentang dosisnya nggak saya tanyakan itu kan nanti dosisnya Anda lihat di apa di protokolnya ya. Jadi anafilaktik shock ini reaksi hipersensitivitas akut sistemik yang terjadi dalam hitungan detik sampai menit setelah pemberian sesuatu yang benda asing ya. Apakah itu makanan, apakah itu obat ya. Ini seperti ini. Apakah itu dientuk sama serangga ini ya, disengat ini ya. Medication misalnya penicillin atau IVP, intravenous pilografi ya. DAI itu kontras ya, misalnya dimasukkan kontras. Kontras itu bukan hanya untuk kepentingan IVP ya, angiografi juga pakai kontras ya. Kadang-kadang diberikan obat vitamin D kompleks itu aja disuntikkan intramuskuler bisa terjadi shock juga ya. Jadi mekanismenya itu adalah antigen antibody response dengan akibat vasodilatasi di seluruh tubuh. Ya, jadi ini konsepnya cepat ya, yang melibatkan sistemik ya, sistemik ya. Bisa mengganggu pernapasan, bisa mengganggu tekanan darah. Kemudian yang berikut ini bisa cepat mengalami reaksi anafilaktik, misalnya pada kulit muka ya, gatal, kemudian lidahnya, bibirnya menangi, uvula menebal, kemudian ada bronkospasme ya, kemudian tekanan darah turun ya, kemudian mungkin ada nyeri perut yang hebat, mual muntah ya. Jadi kemudian kita ketahui bahwa pasien itu memang alergi ya. Ada riwayat terekspos terpapar dengan alergennya. Ya, yang begini nih situasi yang gawat ya dan mengancam nyawa. Kalau tidak segera ditolong maka akan terjadi kematian ya. Nah, ini secara imunologi ada IgE mediated mechanism. Ini pada anak-anak yang terjadi ada palpebra odem ya. Jadi obatnya ini beberapa penyebabnya ini. Makanan, obat-obatan, sengatan lebah atau sengatan serangga ya. Bisa lebah, bisa macam-macam ya. Semut juga bisa. Kemudian lateks alami dari karet.
vaksinasi juga bisa. Ya, exercise induce, misalnya exercise makanan ya, makanan ini ya, atau obat-obatan yang diberikan, misalnya adenosin itu kan merangsang denyut jantung itu, medication exercise ya, bisa terjadi anaphylactic shock. Ini tanda-tanda klinisnya, baik di kulit, bisa gatal-gatal, kemerahan, angioedema, pernapasan bisa wheezing, bisa eh, sesak ya, stridor, cyanosis pada perut, bisa terjadi nausea, vomiting, gatal, air mata yang terus keluar, cardiovascular collapse, bisa terjadi shock, pingsan, hipotensi, pucat, ya, takikardi, aritmia, bahkan bisa mengalami cardiac arrest. Jadi ini bagaimana mengatasinya? Jadi mesti dilakukan, posisinya harus kakinya diangkat, ya, lebih tinggi daripada jantung, sehingga jantung akan banyak memompa darah ke otak, ya. Berikan oksigen, berikan epinefrin, ya, epinefrin. Kemarin ujian keluar ya, saya tadi cerita. Masukkan epinefrin 1 ampul aja, setengah ampul juga boleh. Berikan antihistamin kalau ada ya. Kemudian berikan ini obat-obat reseptor histamin, ya, blocker. Kemudian kalau bisa diberikan nebulizer ya. Misalnya karena ada bronkospasm yang bisa terjadi untuk membuka saluran napas. Ini algoritma yang lain kecil-kecil banget. Nanti saya kirim kepada Anda aja. Sebetulnya prinsipnya sama ya. Tetap resusitasi cairan, kemudian berikan infusi, oksigenasi jangan lupa ya toh. Kemudian diatasi penyebabnya. Ya, penyebabnya apa dia? Kalau dia memang dehidrasi, karena diare ya diarenya diatasi. Kalau karena perdarahan ya perdarahannya dihentikan. Kalau itu suatu infak miokard akut ya ditangani infak miokard akutnya ya. Saya rasa itu tentang gangguan pompa berupa shock itu. Sekarang masih ada, Anda masih masih ada kah? Anda masih di sana? Masih dokter, masih nunggu. Oke. Sekarang saya akan melanjutkan ini. Yang tempo hari terpotong itu ya, limfe Ya, ya. Waktu itu apa sampai mana? Kuliah limfe ya? Pena dan limfe ya? Yang ini. benar dan itu. Ya, dokter. Oke, ini saya lanjutkan. Wow, nah ini slideshow. Oke, ini penyakit vena dan limfa. Ada VTE, venous thromboembolism, chronic venous insufficiency, ya, dan lymphatic disorder, gangguan limfatik. Jadi venous thromboembolism, jadi emboli pada vena. Bisa DVT, deep vein thrombosis, ya, bisa juga akut pulmonary embolism. Jadi ini triad dari Virchow. Rudolf Ludwig Virchow itu orang Jerman kalau nggak salah ya. Orang apa orang ya orang Jerman ini. Frankfurt itu kan Jerman tuh. Tahun 1856 ya. Dia mengusulkan eh, Dokter. triad dari Virchow. Untuk RT-nya belum muncul. Halo, apakah slide Belum saya kelihatan? muncul. Kelihatan sudah kelihatan belum? Beres. Slide saya sudah kelihatan. Halo, Masih belum, dokter. oh, belum kelihatan. Ya Allah, bentar, bentar. Zoom, zoom. Oh, share, share-nya belum. Nah, ini dia.
Ya, ini Sampun, sudah dokter. sudah kelihatan? Sekarang sampun, dokter. Sudah. Oke. Ya, ini venous thromboembolism convalescent memang disorder ya. Oke. Yang pertama adalah deep vein thrombosis dan akut pulmonary edema. Jadi trombosis vena dalam. Vena itu ada yang superficial, ada yang vena dalam. Ya, ini terjadinya trombus di dalam vena dalam. Jadi trombosis itu terjadi apabila ada situasi yang memudahkan terbentuknya suatu trombus. Apa saja itu? Yaitu kondisi hypercoagulable state, kondisi mudah terjadi apa kekentalan darah ya. Kemudian ada jejas endotel, ya, endotelidisme, ya. Kan ada stasis, darahnya nggak jalan, nggak mengalir. Nah, apa saja itu hypercoagulable state? Misalnya pada kondisi keganasan, kehamilan, dan periode peripartum terapi estrogen, ya, penyakit inflamasi pada usus, sepsis, trombofilia, ya, mudah terjadi. Trombofilia berarti kan trombusnya apa trombositnya meningkat dan itu memudahkan terjadinya hypercoagulable state. Kemudian jejas endotel, misalnya pada gangguan vena, gangguan katup vena, ya. Secara anatomi kaki kita ini, terutama betis dan paha, itu ada vena-vena yang mengantarkan darah untuk naik ke jantung. Dan di dalam dinding vena itu ada katup yang menahan supaya darah yang sudah naik ke atas itu tidak turun ke bawah, ya, katup-katup vena itu. Kemudian sehingga aliran darah itu searah. Pada situasi katup venanya itu terjadi insufisiensi, ya, karena valvular damage. Jadi saya tidak menganjurkan Anda untuk pijat pijat yang rutin pada kaki itu saya tidak anjurkan karena bisa merusak katup vena dan itu nanti ya akibatnya bisa terjadi gampang terjadi varises ya. Kemudian kalau sudah usia di atas 50 tahun mungkin terjadi venous insufficiency. Kemudian yang lain lagi adalah trauma atau surgery, tindakan bedah ya. Itu bisa mengganggu atau merusak endotel dari vena. Kemudian kateter yang dimasukkan ke dalam vena itu sendiri juga akan merusak endotel. Kemudian yang berikutnya adalah stasis sirkulasi. Jadi alirannya nggak bisa lancar. Misalnya pada disfungsi ventrikel kiri. Ventrikel kiri tidak bisa memompa dengan baik. Orang yang terlalu lama imobilisasi, berbaring lama, paralisis, orang lumpuh, orang kena stroke, jadi dia lama berbaring ya. Kemudian venous insufficiency atau ini varises vena. Kemudian obstruksi vena karena ada tumor, ada kegemukan, ada kehamilan ya. Nah, ketiganya ini disebut dengan triad dari Virchow. Ya, salah satu atau salah dua atau salah tiga ada pada seseorang maka mudah terjadi suatu trombus sehingga terjadi deep vein thrombosis. Nah, ini faktor-faktor risiko untuk venothromboembolism. Ya, ada exposing risk factors, acute condition atau trauma atau pembedahan, predisposing risk factors, karakteristik pasiennya. Kalau ini karena tindakan, ya tindakan misalnya pembedahan, trauma, akut medical illness, sakit yang akut, akut heart failure bisa akut respiratory failure, central venous catheterization, ya pemakaian kateterisasi, jadi masuknya kateter ke dalam vena sentral. Kemudian di sini predisposing pasien yang sudah punya riwayat VTE, venothromboembolism, pasien punya jantung kronik, usia tua, pasien ada varises, pasien gemuk, pasien yang tidak mobilisasi atau sudah lumpuh dia, kemudian gangguan mieloproliferatif, kehamilan, kemudian trombofilia
yang didapat atau karena diturunkan terapi hormonal ya pada orang-orang menopause biasanya gitu kan, insufisiensi renal. Ini memudahkan seseorang untuk kena VTI. Orang yang ada faktor ini ditambah dengan tindakan di sini maka akan mudah terjadi VTI. Kondisi yang lain adalah kanker dan inflammatory disease. Ya. Ini juga memudahkan orang mengalami DVT. Ya. Di sini ada penelitian ya bahwa di beberapa negara itu ya, itu faktor risiko untuk terjadinya trombus ya, itu bermacam-macam ya. Misalnya ini di 16% itu penyebab atau pemicu trombus itu adalah kanker ya. Di beberapa negara ini di Jepang, di mana lagi? Thailand, Inggris, Amerika itu sampai 21%, tapi rata-rata 16%. Kemudian orang yang dirawat di rumah sakit ya, karena dia banyak berbaring, itu maka meningkatkan 25% itu atau kejadian venotromboembolisme itu 25% itu diakibatkan oleh dirawat di rumah sakit ya. Di Australia, di Kanada, Denmark, Jepang, kemudian mana lagi ini? Thailand, UK, Amerika maupun Inggris malah tinggi sekali ya. Kemudian tindakan pembedahan ini juga sama. Ini sebagai eh, faktor risiko untuk terjadinya blood clots ya. Di negara-negara maju ini ya. Ternyata di Amerika itu sampai 58%. Jadi cancer dirawat di rumah sakit, tindakan pembedahan ini merupakan faktor risiko untuk eh, phenothromboembolism. Bagaimana kita menegakkan diagnosis itu dengan ada klinis dengan well score. Kemudian yang lain adalah venografi. Venografi berarti memasukkan kontras ke dalam vena. Ya. Kemudian yang lain yang secara non invasif itu full compression ultrasound dengan USG. USG-nya diletakkan di atas vena, kemudian ditekan venanya itu. Kalau dia kempes berarti dia tidak ada trombus. Kalau dia tidak kempes, ya akan tampak di dalam komputer itu. Oh berarti di situ ada trombus. Makanya cus compression ultrasound positif berarti ada DVT. Kalau compression ultrasound negatif berarti tidak ada DVT. Yang lain lagi ya D-dimer. D-dimer itu adalah fibrinogen degradation product ya. Jadi kalau dia meningkat maka probabilitas untuk DVT itu akan meningkat ya. D-dimer ini bukan hanya pada DVT meningkat, pada orang ACS juga meningkat ya. Kolesterolnya pada orang stroke juga bisa meningkat ya. Tapi kalau kita ada tanda klinisnya well score ya arah pada DVT, kemudian kita cek dimer ini untuk sebagai apa namanya eh, meningkatkan probabilitas ya bahwa ini memang DVT. Jadi presentasi klinisnya itu biasanya ini nyeri pada atau kaku pada kalf itu betis ya atau kiri atau kanan atau dua-duanya ya bisa bengkak disertai dengan piting udin, kemudian di bawah lutut itu ada bengkak sampai ke bisa sampai ke groin ke mana selangkangan ya ke inguinal ya. Kemudian suhunya hangat ya tidak dingin. Kalau dingin mungkin suatu akut limb ischemic kan ya. Ada dilatasi vena superficialis, bisa terjadi cyanosis ya kebiruan. Omen sign ini kaki diangkat gini kemudian didorong ini apa namanya plantar pedis ini didorong ke arah dorsalis pedis. Kalau dia nyeri berarti dia adalah suatu kecurigaan DVT. Namun demikian ini sekarang tidak begitu dianjurkan karena ada risiko apa? Risiko trombusnya itu lepas.
pas naik ke vena cava inferior masuk ke anterior kanan masuk ke ventrikel masuk paru, jadi bisa timbul paru. Jadi ini dulu dipakai, sekarang sudah jarang dipakai karena kita langsung melakukan double ini ya, pretest probability ya. Ya. Misalnya pasien itu lalu atau divisi, kalau dia skornya, jadi ditambahkan, ditambahkan kan hasilnya 0 sampai kira gitu kan. Dengan besar emboli paru bukan. Ini yang lain lagi ya, pakai Neva skor ya. Ini Anda sekedar tahu saja ya, sekedar tahu saja. Jadi eh, tidak akan keluar dalam ujian ya, oke. Nah, ini saya tadi bilang ya, ini adalah probe-nya, probe ini ya, yang dipegang, kemudian ditekan tegak lurus di atas pena ya. Kalau di layar komputer itu di pena ditekan itu kempes, berarti yang ini tidak kempes, ini arteri, arteri itu di keras dan dia tidak bisa ditekan ya kan ada pusatnya juga kan. Kalau dia tidak mau kempes, tidak kuat berarti DVT gitu kan. Dan ini yang mengerjakan ya bisa dokter jantung, bisa dokter radiologi ya. Ini adalah layar komputernya di sini, dari apa, Doppler ultrasound ini ya. Nah, ini layar komputernya di sini begini ya. Venus ultrasound ya. Jadi ini sekedar apa namanya tahu Anda ya. Kalau ini kelihatan ini tidak bisa dikompresi. Jadi ini ada terus ya. Di sini tetap aja tidak mau kempes dia. D-dimer itu meningkatkan kemungkinan DVT ya. Jadi kalau meningkat maka dia kemungkinan besar DVT. Tapi kan gold standarnya itu venografi sebetulnya ya. Tapi venografi itu invasif sekali. Jadi kita mesti melihat klinisnya bagaimana. Oh, D-dimer ini ternyata meningkat. Ya kemungkinan dia DVT. Maka segera kita bisa berikan antikoagulan ya. Nah ini well score tadi itu masuk probabilitas berapa tinggi ya. Tinggi berarti harus compression ultrasound. Collapse berarti dia di zamannya naik apa enggak? Kalau positif berarti ya dipastikan dengan venografi. Ya. Kalau ternyata dia uncollapse bukan berarti bukan DVT. Uncollapse itu DVT. Kalau collapse ini DVT apa enggak? Di zamannya dilihat. Kalau di zamannya meningkat berarti kita kemungkinan ada DVT. Kalau negatif berarti bukan DVT. Tidak naik berarti bukan DVT. Tapi kalau uncollapse pasti DVT gitu. Jadi CUS ini sangat penting ya, compression ultrasound ya. Eh, ya ini saya rasa ini
pengobatannya nanti kalau Anda ketemu pasien dengan DVT, pasti akan dirujuk ke dokter spesialis jantung, pembuluh darah, atau mungkin ke spesialis penyakit dalam konsultan hematologi onkologi ya. Nanti diberikan obat-obat antikoagulan ya, antikoagulan ini. Sampai berapa lama? Sampai 3 bulan, biasanya 3 bulan nanti dievaluasi. 3 bulan kemudian dievaluasi. Karena itu apa nggak bisa diambil dok, DVT itu. Risikonya kalau Anda OT-OT itu trombus akan terjadi lepas, emboli masuk ke paru. Emboli paru kan berbahaya ya. Jadi ini bisa diberikan unfractionated heparin atau low molecular weight heparin ini kan antikoagulannya dengan APTT dengan heparin itu targetnya 1,5 kali 2 sampai 2,5 kali nilai normal ya. Jadi eh, ini prinsipnya adalah diberikan antikoagulan secara intravena, kemudian kalau sudah pulang diberikan secara oral. Oral itu apa? Misalnya warfarin. Ya, warfarin itu diberikan secara oral dengan target INR antara 2 sampai 3. Ya. Kemudian setelah 3 bulan ya mesti dievaluasi ya, masih ada nggak itu trombusnya ya. Jadi ini sekedar tahu saja, intinya adalah bahwa pasien yang dengan terbukti sudah ada DVT maka harus diobati dengan antikoagulan. Bagaimana dok kalau orang itu hamil dok? Nah ini kalau hamil ini mungkin obatnya ya unvaccinated heparin kalau diberikan oral antikoagulan ini berbahaya nanti ya. Ini efek sampingnya kan embriopati namanya ya. Janinnya tidak bisa berkembang dengan baik. Makanya biasanya diberikan low molecular weight heparin atau unvaccinated heparin pasien dirawat di rumah sakit ya. Itu kalau pasiennya hamil. Kemudian ini ada obat-obatan peroral ya antikoagulan yang bukan golongan vitamin K antagonis ya. Vitamin K antagonis itu adalah apa? Dia ada bisa apa? Ya, yang ini yang sudah kuno, ini yang masih dipakai terus sebagai standar ya, terus standar. Ya. Jadi Anda kalau ketemu pasien obat-obat, misalnya di paru saban itu obatnya namanya Xarelto, ya itu bisa dipakai. Ya. Tentang dosisnya nanti dibuka di buku protokol gitu kan, tidak harus apa. Namun demikian kita harus waspada dengan pemakaian antikoagulan ini karena ada risiko perdarahan. Jadi pada orang yang tua hati-hati ya. Kemudian ada riwayat perdarahan sebelumnya, ada kanker yang metastase, gagal ginjal, gagal liver, trombositnya rendah di bawah 100.000 misalnya. Riwayat stroke sebelumnya atau diabetes, anemia, pengobatan antiplatelet, kontrol antikoagulan yang buruk, ya artinya dia nggak mau cek INR ya, itu berarti jelek kontrolnya itu hati-hati, bisa resiko perdarahan, pembedahan, kemudian sering kali jatuh, kemudian pemakaian alkohol yang tidak benar, penggunaan antiinflamasi non steroid ya. Jadi ini semua faktor risiko untuk terjadinya bleeding ya. Jadi satu sisi mencegah supaya emboli itu nggak lepas jadi emboli, di satu sisi kita harus memperhatikan jangan sampai terjadi bleeding gara-gara pengobatan kita gitu. Yang lain lagi adalah di samping treatment oral oral maupun injek medikasi secara injeksi maka ada pemakaian kompresi kaos kaos kaki ya yang khusus ini ya, elastis ya. Dan ini ya belinya di tempat-tempat tertentu ya, ya nggak sembarang ya. Satu pasang itu 400 sampai 500.000 mahal memang ya. Tapi bisa dipakai pakai berulang-ulang ya. Ada lagi yang kateter direct thrombolysis. Ya, ini tentu dikerjakan di rumah sakit yang advance ya. Jadi diberikan terpropinase apalagi ini kalau kasusnya masih baru. DVT-nya masih baru ya. Jadi itu masih belum mengeras gitu ya. Trombusnya bisa diberikan kateter direct thrombosis ya. Yang lain lagi untuk mencegah emboli paru dipasang filter vena cava.
inferior. Tapi ini pun tidak sembarang rumah sakit bisa mengerjakan ya. Eh, jadi komplikasi DVT itu adalah terjadinya lepasnya trombus itu ke vena cava inferior, atrium kanan sampai masuk arteri pulmonalis ya. Ventrikul kanan, arteri pulmonalis. Jadi terjadi emboli paru. Kalau emboli itu luas, maka bisa terjadi sudden death ya. Bagaimana kita menilai seseorang itu emboli paru? Kita curiga emboli paru, misalnya ada riwayat DVT, ya toh. Riwayat DVT, kemudian dia tidak berobat teratur, tiba-tiba dia sesek. Kalau shock, hipotensi, hipotensi, yes, high risk. Kalau tidak, berarti bukan high risk. Ya, risiko tinggi emboli paru maka dilakukan pemeriksaan CT angiografi. Ya, di samping itu juga kalau tidak ada, maka dilakukan ekokardiografi. Kalau EV overload, maka kemudian kemungkinan dia ada emboli paru. Tapi kalau di sini ya, kalau tidak ada, mungkin kita mencari penyebab lainnya. Yang penting memang selalu harus dilakukan CT angiografi ya. CT angiografi kan berarti kan dimasukkan kontras ke dalam eh, pena, pena cava inferior, pena pulmonalis, arteri pulmonalis ya, yang kalau itu ada trombus kelihatan. Jadi kalau dia sudah mengalami shock atau hipotensi, ya ditangani ya, diberikan obat-obatan inotropik, tapi kita tetap melakukan diagnostik itu dengan pemeriksaan di dimer, CT angiografi ya. Kalau terjadi betul dia itu emboli paru, maka diberikan pengobatan. Jika tidak ada emboli paru, dicari penyebab lainnya ya. Oke, ini ini tentu apa ranahnya dokter spesialis ya. Oke. Anda sebagai dokter umum mengatasi shocknya. Shocknya kan tadi itu ya. Shocknya bisa diberikan obat-obatan imunotropi, diberikan cairan ya. Jadi trombolitik untuk PE yang akut itu bisa diberikan streptokinase, urokinase atau rekombinant RTPA ya. Plasminogen activator ya, lupa namanya. Tapi ini yang ada di Indonesia ini streptokinase. Dulu urokinase ada, sekarang sudah nggak ada. Adanya streptokinase. Dan ini dilakukan di ICU, ICU atau ICVCU ya. Nah, untuk melakukan trombolisis itu kita harus memastikan bahwa dia tidak punya kontraindikasi. Kalau pasiennya ternyata dulu pernah kena stroke hemoragik ya kita nggak bakalan ngasih ya. Jadi kontraindikasi absolut ada kontraindikasi relatif ya. Jadi karena trombolitik itu namanya aja trombolisis, melisiskan trombus ya. Efek sampingnya ya bisa hipotensi, bisa aritmia, bisa terjadi perdarahan ya, bisa terjadi alergi ya. Ini kontraindikasi absolut ya. Sekedar tahu aja ya. Jadi ini obat-obat antikoagulan untuk emboli paru. Jadi kalau ternyata kita tidak punya trombolitik ya, tidak punya obatnya, tidak punya alatnya untuk melakukan kateterisasi itu, ya kita berikan antikoagulan ya, bisa enoxaparin, bisa fondaparinux ya, antikoagulan untuk emboli paru. Kalau emboli parunya luas ya memang resiko tinggi untuk terjadi kematian ya. Oke, itu trombosis atau venotromboembolism, DVT, deep vein thrombosis disertai dengan emboli paru. Karena komplikasi DVT itu memang emboli paru. Dan di dunia internasional DVT, deep vein thrombosis itu dikenal sebagai
low economic class syndrome, sindroma kelas ekonomi. Jadi orang naik pesawat dalam keadaan diam di kursi selama berjam-jam, 9 jam, 10 jam, misalnya dari sini ke Amerika itu kan, maka itu risiko DVT akan meningkat. Ya, bagi dia bukan kelas bisnis ya. Kalau kelas bisnis kan masih bisa diselonjorkan kakinya. Ini kalau kelas ekonomi maka dia meningkatkan risiko DVT. Makanya dia disebut DVT itu eh, low class ekonomi atau economic class syndrome. Sindroma kelas ekonomi. Aduh, gak enak ya. Jadi itu kejadiannya adalah trombus di dalam vena. Kemudian kalau CVI, chronic venous insufficiency, apa itu? Nah ini ya. Kita tadi saya singgung secara anatomi ada vena superficialis, vena dalam, ya. Ini vena dalam, ini vena superficialis, dan ada vena perforating, menghubungkan antara vena superficialis dan vena dalam, ya. Dan saya ingatkan kepada Anda bahwa di dalam vena itu ada katup yang menghalangi supaya darah tidak turun lagi ketika sudah naik. Ya, ketika masih intak katupnya, maka dia pasti bisa menahan. Tapi kalau sudah terjadi gangguan katup, maka darah mudah kembali ke bawah dan akan menyebabkan odem ya, di kaki itu. Oleh karena itu tadi saya bilang, jangan sering-sering melakukan pijat-pijat pada betis. Ya, orang pegel dipijetin. Nah, itu nanti malah merusak katupnya ini gitu ya. Jadi chronic insufficiency, venous insufficiency adalah kondisi kronik yang terjadi karena vena itu terblok sebagian atau darah bocor di sekitar katup atau reflux. Nah, dengan akibat terjadi hipertensi vena. Jadi yang normal kan begini, naik ya, tidak ada yang kembali. CVI ada yang kembali ke bawah. Sehingga mungkin jadinya venanya kan bisa vena varikosa, varises vena, ya, adanya kerusakan pada di katup. Kalau sehat, katupnya ya begini, tidak akan terjadi pembesaran dari atau toleran di vena. Nah ini edema, ada hiperpigmentasi, bisa terjadi dermatitis, kukus vena, ya. Ini gambaran yang lain. Bagaimana memeriksa CVI dengan Doppler sonografi? Ini tidak benar, yang ini yang benar. Ya, bisa dikerjakan oleh radiolog atau dikerjakan oleh kardiolog. Ini pembagiannya clinical, etiologi, anatomi, patofisi. Jadi ada C0, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C4. A4B, C5, C6. Ya. Jadi ini Anda tahu saja ya. Ini sebetulnya konsumen untuk dokter jantung. Nah ini C0 itu C2, C3, C4, C5, C6. Ini ya, pemeriksaan eh, dus ya. Itu. Ya, ditekan normal. Deflasi dia akan reflux ya. Treatmentnya bagaimana? Bisa diberikan obat-obatan secara konservatif atau mungkin dilakukan intervensi. Ya,
Lifestyle management ini termasuk yang saya bilang tadi itu. Jangan biasakan Anda melakukan masase pada kaki. Ya, pijat. Memang enak sih pijat. Tapi nanti akibatnya katup-katupnya gampang rusak. Ya, terjadi CPI. Kemudian yang lain adalah dilakukan laser, ya, endovenous ablation atau bedah atau dengan skleroterapi. Kalau di rumah sakit saya Amran ini dengan ablasi, endovascular laser ablation, ya, Dokter Novi yang mengerjakan ya. Jadi orang yang varises itu langsung mulus lagi itu kakinya ya. Dikasih ablasi itu vena-venanya jadi lurus semua ya. Beberapa tingkatan ya. Obatnya apa saja, lifestyle harus ya. Yang bisa dilakukan skleroterapi bagaimana ini kompresi bisa secara topikal untuk yang masih C0. Oke, ini intervensi. Ini adalah obat-obatan yang bisa berpotensi untuk mengurangi varises ya. Bisa pakai stocking juga, tapi harus telaten ini ya. Ini sentinel surgery. Nah ini fungsi dari apa namanya stocking kompresi ini apa? Mengurangi UD, mengurangi volume vena, mengurangi kecepatannya, ya, mengurangi apa? Membuat darah itu masuk ke dalam sentral kompartemen, jangan keluar-keluar aja bocor ya. Mengurangi reflux ya, jadi baliknya aliran vena ke bawah. Mempengaruhi atau membagi pompa vena, mempengaruhi membagi mikrosirkulasi dan meningkatkan aliran limfatik. Ya. Kemudian ini lifestyle-nya harus diubah ya, jangan terlalu gemuk ya. Kemudian ini makan dengan serat yang tinggi dan rendah garam. Hindari penggunaan high heels ya. Angkat kakinya, jangan silang-silang kakinya kayak gini. Kurang begitu bagus ya. Makanya pakai baju yang panjang supaya tidak perlu menyilangkan gini. Eh, ya berolahraga ya, oke. Ini ablasi yang dikerjakan di Rumah Sakit Saiful Anwar, ya. Atau mungkin bisa juga dilakukan flebektomi untuk varikosa, ditarik itu venanya yang berbelit-belit itu, berbelok-belok itu ya. Nah, ini sekarang itu tadi chronic venous insufficiency. Apakah itu mengganggu nyawa? Ya, enggak juga ya. Yang mengganggu nyawa ini VTE ini, venous thromboembolism ya, cedera dengan nyawa. Kemudian gangguan limfatik ya. Kita tahu bahwa aliran limfa itu melindungi tubuh terhadap benda-benda asing ya. Jadi membantu sirkulasi cairan antara sel dan aliran darah. Kemudian mentransport lemak ya, lemak. Jadi itu kalau ductus thoracic itu di dalam eh, tubuh kita, di dalam toraks itu isinya warnanya putih isinya ya, lemak itu ya, jaringan lemak. Ya, ada capillary lymph, kemudian lymphatic vessel, lymphatic node, lymphatic vessel, kemudian lymphatic trunk, subclavian vein masuk ke vena cava superior. Ya kan gitu kan ini. Jadi lymph node ini lymphatic capillaries dan juga vena cava superior di sini. Ke subclavian ya. Jadi gangguannya bisa aja karena ada cacing filaria, limfadenopati, limfangitis, Hodgkin lymphoma, lymphoid leukemia, Gastleman's disease, splenomegaly, lymphedema. Ya. Nah ini filariasis disebut juga kaki gajah ya karena ada cacing filaria.
yang disebarkan lewat nyamuk ya. Setahu saya di Malang Selatan masih ada ini masih ada ya. Tapi selama di Saiful Anwar belum pernah lihat saya ya. Itu. Penyebabnya ini cacing filaria disebabkan oleh nyamuk. Tandanya apa? Penebalan kulit ya, kemudian bisa sampai ke genital ya. Kemudian diagnosisnya bagaimana? Dengan pengambilan darah, darahnya diambil ada cacing filaria yang kecil-kecil ya. Bagaimana mencegahnya ya? Diberikan obat-obatan anti cacing ya, bisa albendazol, antibiotik dosis sekian. Ya, oke. Kalau adenopati ini kan pembesaran dari kelenjar limpa ya. Ini karena suatu reaksi inflamasi. Kemudian jadi kalau Anda punya adik kecil atau anak kecil kemudian sedang ispa itu kadang-kadang di lehernya ini atau di belakang kepala ini banyak kelenjar limfanya membesar semua itu kan karena hiperaktif ya. Nah, dia akan memproduksi ini apa namanya limfosit T, limfosit B untuk membantu menghilangkan atau membunuh kuman-kumannya, limfadenopati. Ya, penyebabnya apa ini? Bisa ini batuk pilek common cold ya, streptococcus, infeksi gingivitis ya, infeksi kulit flu ya. Tandanya apa ini? Limpanya swollen lymph nodes dengan nyeri, kelenjar limfanya bukan kelenjar ya, nodus limpanya membesar. Pemeriksaannya apa? Mungkin ada peradangan di kerongkongan ya. Pencegahannya bagaimana ya? Diberikan pengobatan. Ya, kalau dia memang common cold, ini flu ya diberikan anti flu, anti radang, antibiotik gitu ya. Nah, ini kalau limfangitis ini adalah inflamasi pada sistem limfatik. Biasanya karena virus, bakteri ya. Ini pernah keluar ini di dalam ujian UKMPBD ya. Jadi gambarnya seperti ini. Ini perjalanan dari aliran limfanya itu kelihatan, ya. Jadi seperti ini ya. Nah, obatnya bagaimana ini? Obat bisa ini candanya dia demam, kemudian pembesaran kelenjar limpa, malas gitu ya. Diagnosisnya ya kalau perlu dilakukan biopsi ya, biopsi, kemudian diobati dengan antibiotik dan anti nyeri, kemudian anti peradangan jika perlu dilakukan ini tindakan bedah jika nodus limpanya itu menyebabkan obstruksi ya. Obstruksi aliran darah, obstruksi yang lain-lain ya. Kalau limfoma, Hodgkin limfoma ini merupakan keganasan kan? Limfoma itu dirujuk ke dokter internis hemato-onkologi ya. Untuk menegakkan diagnosis biasanya dilakukan ini apa? Bone marrow bone marrow puncture. Jadi sumsum tulangnya diambil pakai jarum kemudian dilihat di bawah mikroskop. Oke, itu sekedar tahu kalau limfoma itu. Kemudian saya rasa kuliah saya sampai di sini. Ya, ada pertanyaan sampai di sini? Kalian ujiannya kapan ya? Udah ujian topik nggak? Sebagian soal kan saya sudah saya sampaikan ya. Paling ujian topik soalnya berapa? 10 atau 20 saya nggak tahu. Nanti saya koordinasi dengan akademik ya. Oke, sampai sekian. Nanti saya share ya ini PowerPoint-nya ke Mbak Dela ya. Oke.